Halo teman-teman, di video ini saya akan coba berbagi pengalaman mengenai usaha saya. Kebetulan saya usaha percetakan, saya usahanya di rumahan dan jualannya online di marketplace ya teman-teman. Di video pertama ini saya mau bahas mengenai printer yang ada di depan saya. Ini printer tua ya teman-teman, umurnya udah 20 tahun, tipenya Epson 1390 yang sudah saya modifikasi atau biasa disebut printer DTF. Printer ini sudah saya pakai sekitar 1 tahun. Dulu saya beli bekas 300.000 tapi tanpa printhead ya teman-teman. Jadi sedikit cerita dulu, saya modal untuk beli printer DTF jujur belum mampu ya teman-teman, karena printer DTF itu cukup mahal, ada yang harga 20 juta, 25 juta, 50 juta, sampai ratusan juta pun ada. Karena itu saya coba-coba belajar di YouTube untuk memodifikasi printer ini jadi printer DTF. Eh, Dulu saya belinya ada dua printer, yang ini tipe 1390 dan yang satunya tipe Epson L1800. Keduanya ini sama-sama saya beli bekas, tapi untuk printhead saya beli baru ya teman-teman. Jadi sebelumnya printer yang tadi itu kondisinya seperti ini teman-teman, tanpa casing. Karena saya mau buat konten, saya ambil lagi casing lamanya. Kemudian minggu lalu saya cat pakai Pilox biar kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Kemudian yang mau saya bahas, ini saya tunjukkan dulu modal yang udah saya keluarkan. Nah, ini udah saya catat tadi. Untuk printer 1390 300.000, L1800 800.000, vakum 1 1.700. Ini vakum yang udah ada heaternya ya teman-teman. Nah, ini vakumnya seperti ini, ada heaternya. Kemudian vakum yang kedua itu 425.000. Nah, ini vakumnya. Kemudian modul 900, ini kali dua ya teman-teman. Harga satunya itu 450.000. Untuk oven DTF ukuran 33 kali 48 1.700.000. Mesin press 28 kali 38 3.700.000. Mesin pressnya itu seperti ini teman-teman. Ini bisa untuk gelas, untuk topi juga bisa, jadi multifungsi. Kemudian ada mesin press juga 40 kali 60 3.700.000. Dan yang paling mahal itu printhead ya teman-teman, di 7.080.000. Ini kali dua ya teman-teman. Jadi total yang udah saya keluarkan ini belum termasuk tinta dan pet film ya teman-teman, 10 juta 20.300.000. Berarti satu printer itu saya habis sekitar 10 jutaan. Kemudian untuk printhead itu saya beli dulu tahun 2024 bulan 7. Jadi udah 1 tahun. Dan yang ini untuk printhead yang ini baru rusak minggu lalu. Printheadnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini namanya printhead. Jadi kerusakannya itu pada saat saya cetak, salah satu tinta putihnya itu nggak keluar. Jadi saya coba flashing, tapi pada saat saya suntikkan cairannya itu keluarnya udah dari pinggir-pinggir printhead ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini udah pasti printhead ini nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman. Sepengalaman saya, kalau print itu ada dua kerusakan ya teman-teman. Misal teman-teman cek nozzle full, kemudian pada saat dicetak di tengah jalan tinta putihnya itu lama-lama hilang. Nah, bisa jadi itu masalahnya di tiang nozzle ini teman-teman.
Kalau masalahnya di tiang nozzle ini, teman-teman tinggal ganti bagian tiang nozzle-nya ini aja. Itu harganya dulu pernah saya beli kalau nggak salah di 90.000 ya teman-teman. Tiang nozzle itu seperti ini teman-teman. Nah, ini harganya nggak terlalu mahal, 90 ribuan. Jadi kalau masalahnya seperti itu, teman-teman tinggal ganti tiang nozzle-nya aja. Nah, yang di bawah ini itu, ini yang mahalnya. Ini yang paling mahal di printhead ya teman-teman. Jadi kalau masalah kedua, misal teman-teman salah satu nozzle-nya, salah satu tintanya nggak keluar setelah di cleaning, bisa jadi itu mampet di bagian printhead-nya. Nah, itu untuk perbaikannya sebenarnya untung-untungan ya teman-teman, kadang bisa kadang nggak bisa. Jadi ya itu salah satu resiko untuk penggunaan tinta DTF. Jadi untuk di tinta DTF itu selama saya pakai selama setahun ini, untuk tinta hitam, kuning, hitam, merah, biru itu jarang ya teman-teman mampet. Yang sering mampet itu di tinta putih. Tinta putihnya ini aja. Karena tinta putih itu kalau kita diamkan, mana tadi ya? Sebentar saya cari dulu tintanya. Jadi tinta putih itu teman-teman, ketika kita diamkan beberapa jam atau satu malam, itu nanti dia ada endapannya. Bisa teman-teman lihat, ini tintanya atasnya bening, di bawahnya itu lebih kental teman-teman. Jadi kalau didiamkan di dalam printhead satu malam atau berhari-hari, itu kemungkinan besarnya printhead kita jadi cepat mampet teman-teman. Jadi kalau saya misal di printer ini, itu ketika selesai pakai tinta putih, dampernya itu saya ganti ke tinta yang isinya dye seperti ini teman-teman. Untuk dampernya, kalau yang printer ini saya pakai modelnya model damper gini teman-teman. Karena ini printernya saya pakai ketika cetakannya itu DTF-nya itu cuma sedikit, sedangkan yang L1800 ini kalau cetakan banyak saya pakai ini teman-teman, karena tinta putihnya udah pakai tabung. Dan kemudian untuk printer ini juga saya pakai bukan hanya cetak DTF, tapi cetak poster seperti ini teman-teman. Ini cetak poster saya pakai tinta DTF ya teman-teman. Nah, ini hasilnya, nanti akan saya coba juga. Kemudian cetak pin juga saya pakai printer tinta DTF, karena kalau pakai, saya juga ada tinta art paper. Kalau tinta art paper kan harganya itu lebih mahal ya teman-teman. Satu botolnya itu sekitar 100 ribuan. Sedangkan kalau tinta DTF satu botolnya itu per 100 mili 25.000 teman-teman, 25 atau 28.000 sekitar segitu. Kembali lagi ke printhead ya teman-teman. Jadi tadi kan saya bilang printhead ini rusaknya baru minggu lalu. Kalau saya beli printhead yang sama itu harganya sekarang 3.058.000. Berarti ada kenaikan 48.000 ya teman-teman dari tahun lalu. Tapi kan tetap mahal ya teman-teman. Jadi saya coba ganti printheadnya itu ke L800 teman-teman. Printhead L800 tapi bukan yang original ya. Karena kan saya masih coba-coba. Ini harganya 1.600.000 dan kabel fleksibel konverternya itu 157.000 teman-teman. Karena untuk printhead L1800 dan L800 itu bentuknya sama, yang membedakan itu di lubang
lubang kabel fleksibelnya teman-teman. Jadi harus pakai kabel converter. Dan tadi malam sudah saya pasang untuk printheadnya, kabel konverternya. Untuk pemasangannya nanti saya ini aja teman-teman ya, saya kasih lihat di sini. Nah, ini untuk casingnya saya contoh di channel ini ya teman-teman. Casing yang saya pakai ini saya contoh di sini di channel ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk penggantian kabelnya bisa teman-teman lihat di channel ini, penggantian kabel fleksibelnya sama. Terus nah ini untuk setting printheadnya bisa di sini teman-teman. Nah, ini bisa diturunin. Untuk settingannya ada di kiri dan kanan seperti di video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa setting seperti ini, dituruni printheadnya. Nah, itu nanti hasilnya udah nggak berbayang lagi seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi ya, oh, spare part apa yang udah saya ganti selama pemakaian printer tua ini. Seingat saya itu tadi ada saya simpan. Nah, ini teman-teman, ini saya ganti dinamonya itu bulan 4 2025 ya teman-teman. Ya karena wajar aja, karena printer tua kan pasti dinamonya itu udah melemah. Jadi untuk posisi dinamonya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, ada di belakang ini teman-teman. Nah, ini sudah saya kasih juga pendinginnya. Jadi semua printer saya itu pakai gini ya teman-teman, pakai kipas seperti ini. Nah, misal ini L11050 pakai pendingin juga, yang L1300 pakai pendingin juga, dan ini juga ada pendinginnya di dalam, di belakang untuk kabelnya di sini. Nah, jadi semua motor dinamo printer saya itu ada pendinginnya ya teman-teman. Jadi kalaupun cetak berjam-jam bisa awet ya teman-teman. Saya akan kasih lihat ke teman-teman apakah dengan modal yang tadi saya sudah balik modal atau belum. Kita lihat dulu, misal yang poster ini sudah terjual 194 piece. Ini yang online aja ya teman-teman, belum termasuk yang penjualan offline-nya. 194 saya jualnya 10.000. 10.000 itu 1.940.000. Kita ambil aja 70%-nya, karena dikurangi biaya modal kertas, tinta, listrik, dan admin ya teman-teman. Biaya admin marketplace-nya itu dapatnya 1.358.000. Kemudian dari penjualan pin itu udah terjual 2,2k 2.200, sama gantungan kunci udah terjual 2.000 ya teman-teman. 2.000 berarti ada 4.200 dikalikan, kita ambil tengahnya aja ya teman-teman, 3.000 berarti 12.600.000. Kita ambil 60%-nya aja ya teman-teman, berarti 7.500.000 ya teman-teman. Berarti keuntungan dari poster dan pin itu udah sekitar 8 juta. Kemudian untuk penjualan sablon kaos, topi, tote bag, ataupun payung, itu saya lebih ke offline ya teman-teman. Misal teman-teman nanti bisa cek di Instagram kita. Contoh misalnya ini tas. Nah, ini kan ada berapa kemarin ya? Ada sekitar 50 atau 70 tas. Nah, itu saya jualnya itu offline teman-teman. Kemudian contohnya lagi, nah misalnya ini payung, saya juga jualnya offline.
eee, sama, apalagi ya, misal nah ini contoh kaos, ini dulu ada 100 piece juga, saya jualnya offline karena gini teman-teman, kalau total penjualannya itu bikinlah di atas 5 juta atau 10 juta, potongan di marketplace itu lumayan besar teman-teman. Jadi eh, saya lebih arahkan ke transaksinya itu langsung ya teman-teman. Nah ini ada topi, kemudian apalagi ya. Kalau saya untuk sablon DTF cuma itu ya teman-teman, topi, kaos sama payung ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kita langsung tes cetak aja. Sekalian saya mau stok poster anak karena stoknya udah mulai dikit, dan di Shopee juga ada pesanan poster anak juga ada sekitar 5. Jadi mau saya sekalian cetakkan dan stok ya teman-teman. Sebelumnya kita cek dulu nozzle-nya. Kita masukkan kertas. Kemudian kita nozzle cek. Oke. Ini hasilnya, nozzle-nya bagus ya teman-teman. Oke, langsung kita tes print aja ya teman-teman. Menggunakan kertas art paper ketebalan 260. Sebentar, agak susah. Mungkin saya letakkan di saya buat timer ya teman-teman, biar teman-teman lihat untuk waktu cetaknya itu untuk ukuran A3 plus berapa lama. Oke. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi lama cetaknya itu di 8 menit 40 detik untuk satu ukuran A3 plus seperti ini.
Oke teman-teman, ini cetakan terakhir. Jadi printernya udah berjalan 1 jam 13 menit ya teman-teman. Untuk hasil cetaknya bisa teman-teman lihat. Itu aja ya teman-teman video untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.